Selamat siang sahabat-sahabat tani. Hari ini saya sedang di kebun sendirian dan ini saya sementara melakukan penggantungan tanaman nilam karena cuacanya sangat panas sekali teman-teman. Artinya ada beberapa memang nilam yang layu, kemudian itu yang saya gunting terlebih dahulu. Jadi saya cicil yang mana kira-kira nilamnya sudah mulai menguning, maka itu yang saya gunting terlebih dahulu sambil menunggu untuk jadwal pemanenan. Nah, ini kita belum ada jadwal pemanenan teman-teman karena masih banyak kesibukan ya. Belum lagi kesibukan kita di rumah, ada acara keagamaan, kemudian untuk waktu kita juga ke kebun hanya perharinya itu sekitar 3 atau 2 jam saja. Ini sambil saya melakukan pembersihan atau penyemprotan gulma pada tanaman nilam, sehingga untuk proses panen cicil ini saya lakukan penggantungan seperti ini. Sebenarnya pemanenan yang cepat itu adalah digunting serentak ya, menggunakan banyak tenaga. Kemudian kita keringkan barang beberapa jam di lahan, setelah itu kita tumpuk di tenda, kita kumpulkan. Setelah itu kita cincang ya, itu lebih cepat dia. Tapi karena ini kita melakukan sistem cicil, maka saya gantung saya terlebih dahulu. Jadi kalau digantung seperti ini, walaupun misalkan 1 bulan ke depan kita belum bisa melakukan pencincangan atau penyulingan, ini kondisi nilam ini tidak akan rusak. Cuman untuk penggantungannya ini sangat tidak disarankan terlalu besar nilamnya ya, ikatannya, karena kekurangan daripada penggantung atau mengikat ini terlalu tebal itu di bagian dalamnya kadang-kadang dia akan berjamur, apalagi kalau kondisinya nilamnya sementara habis terkena hujan atau terkena embun. Sehingga untuk penggantungan ini paling bagus sebenarnya adalah dikasih layu terlebih dahulu. Setelah dikasih layu kemudian kita gantung. Jadi kadar airnya sudah mulai mengurang. Nah, kemudian kelebihan dan kekurangan ya. Jadi kelebihan dan kekurangan daripada menggantung ini, yang pertama, kalau kelebihannya kita bisa melakukan pemanenan dengan cara cicil. Misalkan kalau kita punya waktu hanya sedikit, apalagi kalau misalkan kerja di kantoran atau kerja di sebuah industri, maka untuk proses penggantungan ini sangat tepat juga karena kondisi nilamnya tidak akan rusak apabila kita simpan terlalu lama. Kemudian kelebihan yang kedua adalah selama saya melakukan pemanenan sistem gantung, untuk minyak yang diperoleh ini boleh dikata mencapai standar teman-teman. Kalau misalkan dalam penyulingan itu saya suling 20 karung, 1 kali masakan itu biasa dapat minyak sampai 10,5 ya. Dan pernah juga saya menyuling sekitar
12 karung ya, 12 karung kita dapat minyak juga 7,5, 7,5. Cuman itu kembali lagi dengan kondisi nilamnya. Jadi setiap daerah itu tidak bisa kita samakan ya. Walaupun prosesnya sama, tapi hasilnya tidak bisa kita samakan. Karena menurut saya untuk hasil yang saya peroleh ini sebenarnya belum bisa dikatakan lebih ya. Karena untuk teman-teman yang lain juga itu satu kali masakan yang 20 karung, ada juga yang sampai 13-14 teman-teman. Sehingga saya katakan setiap kondisi nilam itu pasti berbeda-beda, tidak bisa disamakan. Kadang ada juga yang kondisi nilamnya subur, tapi kalau mungkin unsur tanahnya ada zat-zat yang kurang, yang menyebabkan minyak juga kurang. Kemudian untuk kekurangannya itu prosesnya lama, teman-teman. Kemudian kita juga menyiapkan tenda itu harus tenda yang luas. Itu yang ya kekurangannya daripada sistem gantung ini. Untuk kekurangan yang lain ya mungkin teman-teman sendiri bisa menilai. Tentunya kita juga harus menyiapkan bambu ya, bambu ataupun kayu ya sebagai tiang gantungan. Jadi kebetulan di kebun saya ada satu rumpun bambu, jadi itu yang meringankan. Tapi karena di gubuk ini masih ada tempat, jadi saya gantung di gubuk dulu. Kebetulan gubuknya gubuk panggung, teman-teman. Jadi saya kumpulkan di bawah gubuk, jadi saya gantung. Karena saya tidak bisa satu hari full ya di kebun, kadang-kadang menunggu waktu pulang sekolah. Kalau kita mengajar di SMK biasa kan jam 2 ke atas itu baru pulang. Ya paling tidak sampai di rumah sekitar jam setengah 3, kita istirahat sampai jam 3. Mulai jam 3 kita bergegas ke kebun, paling sampai di kebun jam setengah 4. Nah, kita manfaatkanlah waktu yang setengah 4 sampai jam 6 itu. Jadi segitu waktunya. Sehingga belum bisa mengikuti teknik dari teman-teman yang lain. Nah, kalau untuk teman-teman yang lain itu memang nilamnya luas ya, luas sekali. Kemudian prosesnya juga dilakukan pemanenan sistem pada umumnya ya. Digunting serentak, dilayu sekitar beberapa jam di lahan nilam. Setelah itu dikumpulkan di tenda dan dicincang, kemudian disuling. Tetapi karena memang nilamnya bagus, walaupun dengan cara demikian tetap minyaknya juga keluar maksimal. Sehingga menurut saya juga tidak bisa mengatakan bahwa ini jelek, ini bagus. Tidak bisa melakukan perbandingan, teman-teman. Karena pada dasarnya kan saya juga masih pemula, masih banyak belajar dari teman-teman yang lain. Jadi bukan petani senior, ya kita masih banyak belajar. Jadi ini bandingannya begini, ini bagus, ini kurang bagus. Jadi saya tidak bisa memberikan penilaian seperti itu. Yang jelas apa yang bisa kita lakukan, ya itu yang kita lakukan. Dan kalau yang kita lakukan itu memberikan hasil yang kebetulan bagus, ya kita terapkan itu. Kalau memang kurang maksimal, ya kita coba lagi teknik yang lain. Kemudian kita bandingkan menurutnya kita begitu. Jadi masing-masing mempunyai kecocokan yang tidak sama. Kalau untuk di tempat saya jaraknya itu sekitar 1,5 ya, 1 kali 1,5. Sebenarnya sih terlalu jauh, tapi karena sudah terlanjur itu ya jaraknya. Cuman kelebihannya kalau menggunakan jarak jauh, itu kondisi nilamnya, daunnya itu
tidak cepat rontok, dia mengembang terus walaupun kita lambat panen. Apalagi kalau hujan, semakin lama kita panen semakin mengembang terus. Tapi kalau misalkan terlalu rapat juga, mungkin hanya beberapa bulan saja ujung dengan ujung itu sudah ketemu ya. Kemudian proses pengembangan nilamnya itu sudah berdesak-desakan sehingga tidak bisa cabang-cabangnya itu mengembang ke samping. Paling yang bisa itu hanya perkembangan naik, dan itu pun daunnya juga akan rontok dan hanya batang saja yang di bagian bawah yang bisa kita harapkan, daunnya sedikit seperti itu. Tapi untuk kondisi tanah yang mungkin kurang subur, lebih cocok memang jaraknya agak rapat supaya tidak terlalu sedikit kita bisa menanam. Kalau kondisinya tanahnya subur sekali ya jarak jauh lebih bagus menurut saya. Karena ada juga tanah yang kerdil saya tanami dengan jarak yang sama 1 meter lebih, itu tidak rapat-rapat dan bahkan tidak serimbun dengan nilam yang di tempat yang subur. Jadi teman-teman, untuk nilam yang saya gantung tempo hari itu sudah kering ya, itu sudah saya pindahkan tempatnya, saya tumpuk dia. Oke sahabat-sahabat tani, terima kasih sudah berkunjung di video saya. Sampai berjumpa lagi pada video berikutnya. Terima kasih. Bawling semengan jam